Halo Sobat Muda, kembali lagi di SBP on the Weekend. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertatakan dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas berkat serta karunia-Mu sehingga kami dapat berkesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati pembacaan firman dan perenungan hari ini, semoga dapat kami dengarkan dan kami simak dengan baik-baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada SBP edisi hari ini, 6 Agustus 2022, pembacaan Alkitab kita diambil dari Maleakhi 4 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Demikianlah firman Tuhan. Sobat muda, sebagian besar umat manusia, baik yang percaya kepada Tuhan, ateis, atau agnostik, meyakini bahwa suatu saat bumi dan langit akan lenyap. Dalam kekristenan, saat itu dikenal sebagai hari kedatangan Yesus Kristus. Pada hari itu, sesuai dengan kesaksian Alkitab dan pengakuan iman gereja, Yesus Kristus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Orang Israel yang beragama Yahudi tentunya tidak mengenal ajaran tentang hari kedatangan Yesus Kristus. Ajaran agama Yahudi berdasarkan Taurat Tuhan yang diberikan kepada Musa meyakini tentang datangnya hari Tuhan. Hari Tuhan adalah hari saat Tuhan akan datang mengalahkan dan menghukum musuh-musuh Israel. Sebaliknya, Tuhan Yesus Kristus datang akan membarui, memulihkan, dan menyelamatkan umatnya, tidak hanya berfokus pada kedatangan hari Tuhan. Hal terpenting yang mereka harus lakukan terus-menerus adalah mengingat Taurat Tuhan yang berisi ketetapan dan hukum Tuhan. Kata mengingat bukan hanya sekedar ingat, tetapi juga mampu melakukan atau mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat muda, kita tidak tahu kapan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Namun, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk selalu ingat dan hidup sesuai dengan Taurat dan firman-Nya. Taurat dan firman-Nya akan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa setelah kedatangan Tuhan, hukum Taurat Tuhan tidak berlaku lagi. Pandangan itu jelas keliru. Yohanes Calvin mengatakan setidaknya ada 2 fungsi dari hukum Taurat. Yang pertama, membawa orang mengerti bahwa orang tidak bisa diselamatkan karena perbuatannya. Kedua, membawa orang-orang yang sudah diselamatkan itu untuk mengerti bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Mungkin sobat-sobat muda pernah merasa bingung akan hidup yang dijalani saat ini. Bingung akan makna hidup dan seakan kehilangan arah di tengah arus kehidupan yang berubah begitu cepat. Namun jangan khawatir sobat muda, kita sebagai pemuda Kristen dianugerahi dengan Taurat dan firman Tuhan sebagai pedoman dalam menjalani hidup sesuai dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Tapi bukannya sulit ya hidup sesuai dengan ketetapan dan firman Tuhan. Ya, memang benar mengikuti jalan Tuhan bukan perkara yang mudah. Tapi perlu diingat, di masing-masing kita
ada karunia dari Allah yang membuat kita kuat menjalani hidup yang benar. Seperti yang dituliskan dalam Alkitab 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, jangan pernah takut dan bingung ya untuk menjalani hidup yang penuh kasih. Dan ingat juga, bukan karena kita ingin diselamatkan maka kita berbuat baik, tapi sebaliknya, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah patut dan sepantasnya kita bersyukur dan berbuat hal yang benar menurut kehendak Tuhan. Sobat muda, mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berdatangan dalam kerajaan surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami telah selesai mendengarkan firman-Mu dan merenungkan juga firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekiranya firman yang telah kami dengar, kami dapat wujud menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan, ajarkan kami untuk setia dan bertanggung jawab akan setiap tugas dan tanggung jawab kami di dunia ini. Tuhan, kami percaya Kau akan memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak. Jadikanlah kami berkat di dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat muda, terima kasih karena telah mendengarkan SBP edisi 6 Agustus 2022. Sampai jumpa lagi di SBP on the weekend minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!